Hai semua, welcome back di channel Yas. Nah, video kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari video sebelum ini. Sebelumnya kan kita bahas tentang gimana sih cara bikin novel di platform online. Nah, sekarang kita akan bahas lebih mendalam tentang create the story. Sebelumnya kita udah bahas tentang cara-cara menemukan ide cerita. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Jadi ibaratnya kamu udah punya ide nih, sekarang harus ngapain? Tentu yang harus kamu lakukan adalah menciptakan karakternya. Dan 3 poin penting ini harus kamu catat sebelum menciptakan karakter ya. Yang pertama, karakter kamu itu bukan cuma tentang siapa, tetapi kenapa. Terus, nggak cuma tentang kenapa, tetapi bagaimana. Let me elaborate. Kenapa tidak hanya tentang siapa, tetapi mengapa? Maksudnya adalah, kamu nggak cuma menciptakan tokoh seorang remaja dengan kepribadian ini yang tinggal di sini, tetapi kenapa kamu memilih tokoh remaja? Kenapa kamu menciptakan dia sebagai sosok yang katakanlah tinggal di tempat A? Atau kenapa kamu memilih dia sebagai tokoh yang kamu ciptakan untuk menghadapi permasalahan atau konflik yang udah kamu temukan di ide sebelumnya? Kayak kenapa sih harus tokoh seperti ini yang kamu ciptakan? Kenapa sih harus Harry Potter yang jadi Harry Potter? Kenapa sih harus Bella Swan yang jadi Bella Swan? Gitu. Setelah alasan kamu cukup kuat, kenapa kamu memilih menciptakan karakter tersebut? Sekarang kita perkuat lagi dengan menemukan bagaimana. Maksudnya adalah setelah kamu ngelis alasan-alasan kenapa kamu menciptakan dia, bagaimana kamu akan menciptakan dia nantinya. Yang kedua, jangan dulu out of topic. Fokus aja pada karakter utama dan dirinya sendiri. Karena katakanlah ini kan kamu baru mau menciptakan cerita ya. Kamu baru menemukan outline nih. Jadi pastikan kamu perdalam dulu karakter utama kamu, bikin dia menjadi karakter yang sangat kuat, bikin dia menjadi karakter yang meyakinkan, dan fokus pada dia dulu aja. Nanti setelah kamu cukup membuat karakter utama dengan baik, barulah kamu bisa mulai mengeksplor karakter-karakter sampingan atau karakter-karakter pembantu. Nah, poin ketiga yang gak kalah penting adalah kamu harus tahu bahwa membuat biografi tokoh itu bukan tentang apa yang akan, tetapi apa yang telah. Maksudnya adalah seperti biografi-biografi pada umumnya yang ditulis di dalamnya adalah apa yang telah terjadi kan, bukan apa yang akan terjadi. Jadi, ciptakanlah biografi tokoh kamu yang akan membantu proses menulis kamu. Dan isinya adalah apa-apa yang telah dia lakukan, apa-apa yang telah terjadi pada dia. Karena kamu kan gak akan menulis cerita dari tokoh kamu brojol dong. Kamu pasti akan menulis cerita sejak dia berumur berapa gitu. Dan sampai di umur tersebut pasti udah banyak hal yang terjadi pada dia yang menjadikan dia memiliki karakter-karakter tertentu, sifat-sifat tertentu kayak gitu. Nah, itulah yang penting. Dan ini berhubungan banget dengan poin yang pertama tadi ya. Nah, sekarang posisinya kamu udah punya ide utama dan kamu juga udah punya karakter. Harus ngapain lagi nih? Ini dia yang harus kamu lakukan. Membuat outline. Caranya gimana? Ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan, tergantung kamu lebih suka yang mana. Nah, 2 cara pertama adalah dengan menggunakan post-it atau dengan metode menulis outline. Yang pertama, pakai post-it. Tulis dan tempelkan setiap ide yang muncul di sebuah post-it. Dan tandai kalau misalnya kamu udah tulis. Karena menulis itu nggak harus secara kronologis kok. Menulis itu nggak kayak membaca. Kamu selalu bisa mengatur ulang nantinya. Jadi kamu bisa nulis bagian yang memang sedang ingin kamu tulis dulu atau sedang bisa kamu tulis dulu walaupun itu nggak berurutan. Tapi tetap ya, kamu harus memastikan kamu sudah menulis awalnya apa, tengahnya apa, dan akhirnya apa gitu. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan metode menulis outline. Metode menulis outline cocok untuk kamu tipe yang terencana dan suka hal-hal terperinci. Dalam menulis outline,
kamu bisa pakai metode Save the Cat misalnya. Nanti aku akan jelasin di video lain lebih detail tentang metode Save the Cat ini ya. Nah, kalau misalnya pakai ini, kamu diharuskan untuk menuliskan setiap momen terpenting di dalam cerita dan menyusunnya dengan sebaik mungkin, sehingga kamu bisa menjadikannya acuan ketika kamu menulis nanti, gitu. Atau kamu bisa juga kok bikin daftar ide per bab aja gitu. Kayak sedang menulis rangkuman dari mata pelajaran, coba kamu buat daftar ide utama setiap bab yang akan kamu tulis dari awal sampai cerita selesai. Kayak cukup 1 kalimat aja, tapi kalau kamu lebih suka yang mendetail juga nggak masalah, kamu bikin sedetail mungkin. Tapi intinya ya kamu tulisin aja ide-idenya. Boleh berubah nggak? Ya boleh, selama perjalanan menulis tentu aja itu boleh berubah, kan ceritanya punya kamu juga. Atau kamu juga bisa ngetik sinopsis atau nyatet nulis sinopsis lengkap cerita kamu. Jadi kayak kamu narasikan aja cerita yang akan kamu tulis seperti kamu lagi bikin cerpen. Nah, sinopsis lengkap ini nggak harus berurutan secara kronologis juga, tapi tetap harus memiliki inti dari setiap hal penting yang akan terjadi dalam cerita. Jadi ini lebih ke kayak acuan kamu aja untuk menulis gitu. Dan intinya balik lagi ke kamu, lebih suka pakai metode seperti apa untuk membuat outline. Tapi aku sangat menyarankan untuk kita para penulis pemula punya outline dulu sebelum mulai membuat novel. Karena itu akan jadi ya acuan tadi itu ya, guide kita ketika menulis supaya kita nggak hilang arah, berhenti di tengah jalan, writer's block dan sebagainya. Intinya lakukan aja yang paling nyaman buat kamu. Well, thank you for watching this video guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga tips yang aku kasih ini membantu proses kreatif kalian. Tetap menulis dan bahagia dimanapun kalian berada. See you, bye-bye. Thank you guys.